Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan yang ke-10 hari ini kita akan belajar tentang analisa data statistik deskriptif. Ya. Jadi di sini harapannya adalah agar kalian tahu nanti untuk analisa datanya, penyajian datanya yang deskriptif itu seperti apa, ya. Oke, kita langsung saja ke analisa data. Apa sebenarnya analisa data? Nah, di sini analisa data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Untuk teknik analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis atau analisa terhadap data, yang tujuan pengolahan data tersebut akan menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, baik berkaitan dengan deskripsi datanya maupun juga untuk membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi yang berupa parameter, kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau statistik. Tujuan dari analisa data yang pertama adalah mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi, sehingga dapat dipahami karakteristik datanya. Dalam statistika, kegiatan mendeskripsikan data ini dibahas dalam statistik deskriptif. Kemudian membuat induksi disebut juga dengan menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau statistik. Dan dapat disimpulkan bahwa yang diambil ini biasanya dibuat berdasarkan pendugaan atau estimasi dan juga pengujian dari hipotesis. Dalam statistika, kegiatan membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau sampel ini dibahas dalam statistik inferensial. Langkah-langkahnya untuk melakukan analisa data atau prosedurnya, yang pertama adalah tahap pengumpulan data dilakukan menggunakan pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data. Instrumennya apa? Bisa kuesioner, lembar observasi, kemudian yang berikutnya misalnya panduan wawancara gitu ya, atau master tabel. Untuk di tahap pengumpulan data, ini tahap awal dari aktivitas analisis data atau aktivitas pengumpulan data yang akan dianalisis. Kemudian tahap yang kedua adalah editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian instrumen pengumpulan data atau proses pemeriksaan terkait dengan data-data yang sudah dikumpulkan menggunakan instrumen yang kalian gunakan. Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, itu disebut dengan tahap coding, yakni identifikasi dan klasifikasi dari setiap pertanyaan yang terdapat di instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel yang diteliti. Di tahap coding ini, kita nantinya akan mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan dari instrumen pengumpulan data dan dikategorikan berdasarkan variabel-variabel yang diteliti. Kemudian yang tahap selanjutnya yaitu tahap tabulasi data. Tahap tabulasi data yaitu mencatat atau entry data ke dalam tabel induk penelitian. Ya. Jadi untuk tabulasi data tersebut yakni kita itu mencatat ya, mencatat
data yang tadi sudah didapatkan ke tabel induk penelitian, misalnya ke Excel, misalnya seperti itu, ke Microsoft Excel gitu ya. Kemudian tahap pengujian kualitas yaitu menguji validitas dan reliabilitas instrumen dari pengumpulan data itu sendiri. Tahap yang selanjutnya yaitu mendeskripsikan data, yaitu tabel frekuensi dan atau diagram serta berbagai ukuran tendensi sentral maupun ukuran dispersi yang bertujuan untuk memahami karakteristik dari sampel penelitian. Selanjutnya adalah tahap pengujian hipotesis, yaitu proses pengujian terhadap proposisi apakah bisa diterima hipotesisnya ataupun ditolak. Berdasarkan tahap ini, nantinya akan dibuat simpulan ataupun keputusan. Dan kita bisa lihat, oh iya, sebelum ke sini ke analisa data deskriptif, kita lihat terlebih dahulu untuk keuntungannya. Keuntungan dari analisis data yang pertama adalah ada beberapa keuntungan analisa data bagi sebuah penelitian. Yang pertama, mendapatkan hasil pengukuran yang lebih jelas. Proses identifikasi lebih reliabel, memungkinkan untuk melakukan identifikasi pada hal-hal penting. Dapat dilihat secara visual, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat dan juga tepat. Dalam kegiatan bisnis, membantu proses untuk mengidentifikasi masalah yang membutuhkan tindakan ataupun keputusan. Kemudian, memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai potensi dari pelanggan kalau di dalam suatu bisnis ya. Selanjutnya untuk macam-macam dari analisa data, yang pertama itu ada yang namanya analisa data secara deskriptif. Merupakan suatu prosedur pengolahan data yang menggambarkan dan meringkas data secara ilmiah dalam bentuk tabel ataupun juga grafik. Data-data yang disajikan meliputi frekuensi, proporsi, rasio, ukuran-ukuran kecenderungan pusat atau rata-rata hitung, mean, modus ya, maupun ukuran-ukuran variasi atau simpangan baku, variasi dan juga rentang. Nah, di sini untuk analisis atau teknik secara deskriptif ini termasuk statistik deskriptif ya, untuk penyajian datanya pada akhirnya nanti ada tabel, kemudian juga ada prosentase ataupun mungkin diagram juga bisa ya. Frekuensi gitu. Selanjutnya adalah proporsi. Apabila pembilang merupakan bagian dari penyebut, misal proporsi perawat yang memakai sarung tangan di instalasi gawat darurat adalah 20%. Berarti 20 dari 100 perawat menggunakan sarung tangan saat memberikan asuhan keperawatan pada klien atau pasien yang mengalami gawat darurat, kondisi gawat. Sedangkan rasio merupakan perbandingan dari dua bilangan. Misalnya, rasio pendidikan perawat di rumah sakit X adalah 1, kemudian 3, berarti perbandingannya pendidikan nurse dibandingkan akper adalah 13 dibanding 10. Selanjutnya angka atau rate.
Rate dipakai untuk menyatakan banyaknya kejadian pada suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, angka kejadian demam berdarah di Indonesia 0,25%, yang menggambarkan bahwa perkembangan penyakit demam berdarah di Indonesia munculnya 25 kasus baru per 10.000 orang dalam 1 tahun. Tadi untuk yang pertama yaitu analisis deskriptif ya, atau teknik analisis deskriptif. Kemudian yang kedua yaitu untuk teknik analisis secara inferensial atau uji signifikan. Nah, uji signifikan ini bisa didapatkan ketika kalian menggunakan analisis SPSS. Ya. Kalau tidak menggunakan analisis SPSS berarti tadi pakainya yang tabel atau analisis data deskriptif yang hanya penggunaan tabel, dihitung manual, disajikan dalam bentuk tabel, grafik ataupun diagram. Tetapi kalau yang analisis inferensial, kita membutuhkan, misalkan kita mau melihat perbedaan. Oh, ini perbedaan antara siswa yang belajar di kelas dengan siswa yang belajar di rumah secara online gitu. Mau lihat kira-kira nilainya bagus yang mana. Nah, ternyata pada saat dilihat, oh ternyata ada perbedaan. Oh ternyata yang belajar di rumah itu nilainya lebih tinggi dibandingkan yang belajar di kelas misalnya. Kan itu terjadi perbedaan. Perbedaannya sekian persen. Tetapi yang dinamakan analisis inferensial, nah perbedaan itu signifikan tidak? Bisa dipercaya atau tidak? Nah, untuk melihat bisa signifikan atau tidak bedanya itu dengan analisis SPSS. Ini maksudnya dari analisis inferensial. Uji yang digunakan harus sesuai dengan rancangan penelitian. Penguji statistik yang tidak sesuai akan menimbulkan penafsiran yang salah dan hasilnya juga tidak dapat digeneralisasikan. Terdapat beberapa uji signifikan yang dapat diaplikasikan bergantung pada tujuan analisis dan juga jenis data yang ada. Contohnya analisis uji korelasi itu menggunakan Pearson, Spearman ataupun juga Kendall Taw. Selanjutnya uji kuadrat, menggunakan uji chi-square kuadrat. Regresi ada binominal logistik atau regresi logistik, regresi linier, ordinal dan juga berganda, ataupun uji komparatif dan juga statistik yang datanya kuantitatif. Interval atau rasio bisa juga menggunakan uji T untuk peringkat dan juga uji Mann-Whitney ataupun Wilcoxon. Nanti kalian akan dapatkan semuanya ini di mata kuliah biostatistik ya. Nanti harapannya kalian bisa menguji semuanya, mencoba semuanya. Analisis tersebut berdasarkan variabel dan data-data penelitian yang dijadikan untuk latihan. Makanya mulai sekarang harus laptopnya, yang pada punya laptop harus terinstall SPSS karena itu sangat penting sekali. Untuk statistik, untuk teknik yang inferensial mempunyai fungsi untuk mengeneralisasikan hasil penelitian sampel untuk populasi. Sesuai dengan fungsi itulah, maka statistik inferensial sangat berguna bagi penelitian sampel. Itulah terkait dengan definisi dari statistik inferensial ya. Nah, untuk statistik inferensial ini yang pertama itu ada analisa kuantitatif. Analisa yang menggunakan alat analisa bersifat kuantitatif, di mana alat-alat yang digunakan berupa model-model, contohnya matematika atau berupa angka. Hasil yang disajikan berupa angka-angka yang kemudian diuraikan atau dijelaskan atau diinterpretasikan dalam suatu uraian. Selanjutnya adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pengecekan data dan tabulasi. Kemudian juga dalam hal ini hanya sekedar membaca tabel, grafik, ataupun angka-angka yang tersedia. Kemudian melakukan uraian ataupun penafsiran. Dan untuk interpretasi hasil dari analisis data,
merupakan bagian yang sangat penting dalam pengolahan data. Sebelum menarik kesimpulan, hasil yang lebih faktual terlihat dahulu harus lebih diinterpretasikan dan diberikan makna oleh peneliti itu sendiri. Hasil analisis data biasanya dibandingkan dengan hipotesis penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan interpretasi hasil penelitian ya. Kesimpulan penelitian harus dibatasi pada jawaban tujuan penelitian. Adanya korelasi antar variabel tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan yang kausal. Hasil dari suatu penelitian terutama berlaku untuk populasi yang diwakili oleh sampel yang bersangkutan. Itu merupakan analisis data yang memang sering digunakan. Tetapi untuk yang kuantitatif ya, kalau yang untuk kualitatif itu kan mungkin mahasiswa yang sedang menyusun proposal jarang sekali sih menggunakan penelitian kualitatif. Tapi di sini saya jelaskan sedikit ya terkait untuk analisis data sebuah penelitian kualitatif. Sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, dan mengelompokkan, serta memberi kode atau tanda dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian dari aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan dan akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Setelah data tersebut terkumpul, selanjutnya dianalisis. Analisis data ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang akan kalian lakukan. Dan analisis data kualitatif memang sangat sulit karena tidak ada pedoman bakunya, tidak berproses secara linear, dan tidak ada aturan-aturan sistematis. Berbeda dengan yang penelitian kuantitatif ya. Oleh karena itu, analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan, dan setelah semua data terkumpul, dengan teknis analisis model interaksi, yakni analisis data yang berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dan alur tahapannya. Diantaranya yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data merupakan data yang diperoleh, ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan, konsep, tema, dan juga kategori tertentu. Akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data yang sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Yang kedua yaitu ada penyajian data. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk metrik sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lainnya. Penyimpulan dan verifikasi. Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara akan diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode diskusi teman sejawat dan pengecekan anggota. Selanjutnya kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan diperoleh setelah mengumpulkan data. Jadi dari pengalaman melakukan penelitian kualitatif, model analisis yang biasa dipakai sebagai pedoman, meskipun tidak baku, peneliti tetap bisa mengembangkan penelitiannya sendiri. Dan secara garis besar,
model analisis tersebut ada yang namanya menjadi model analisis domain ya, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa sambil baca-baca ya, searching untuk penelitian yang kualitatif. Oke, mungkin untuk pertemuan yang hari ini terkait dengan analisa data saya akhiri, saya cukupkan. Silahkan kalian belajar, kemudian kalian baca-baca lagi penelitian-penelitian yang terdahulu agar kalian punya pemahaman yang lebih jauh lagi. Pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.